Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 176. Chen Feng punya sebatang rokok di sudut mulutnya, wajahnya menjadi gelap, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Situ Wuxiang benar-benar membuatnya kesal, bagaimanapun juga, dia belum melihat Zhang Xinyan, jadi dia merasa tidak nyaman. Tembak, pukul kakinya dan jadikan dia cacat. Situasi sudah diputuskan, Situ Wuxiang menunjukkan senyuman jahat, sedikit bangga. Sekarang Chen Feng telah tiba, kali ini dia akan mengambil kesempatan untuk melumpuhkan mantan raja militer ini. Untungnya, masalah dengan Zhang Xinyan tidak berhasil, dan penonton terbaik berhasil ditangkap. Setelah mendengar perintah Situ Wuxiang, Wang Xinyao sangat ketakutan hingga tidak berani bernapas. Dia hanya menutup matanya dan tidak berani melihat. Dengan 5 orang dan 5 senjata, betapapun beraninya paman saya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Hatinya sangat dingin. Dan Li Tongzu sedang berlutut di sana dengan jantung berdebar-debar. Dia mencoba yang terbaik untuk mengawasi pertempuran Chen Feng untuk mengungkapkan tekad dan ketulusannya. Semuanya membebani Chen Feng, jika Chen Feng diserahkan oleh keluarga Situ saat ini, dia juga akan dihancurkan. Suasana menjadi sangat tegang. Semua orang di keluarga Situ, terutama anak-anak generasi ketiga, baru saja dimarahi dengan sangat kejam, dan sekarang mereka menunggu saat kaki Crazy Chen akan melihat lubang darah. Ini adalah akibat dari sikap tidak terkendali dalam keluarga Situ. Setelah menerima perintah, 5 pria berbaju hitam menggerakkan kepala senjatanya ke bawah dan mengarahkan ke kaki Chen Feng. Dia hendak menembak, tetapi pada saat kritis ini, dia melihat Chen Feng tiba-tiba menyedot mulutnya dan mengepulkan asap terakhir. Lalu dia memuntahkan puntung rokok ke wajah Situ Wuxiang. Bang 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 bang. 5 suara tembakan terdengar, dan Chen Feng tiba-tiba menghindar dan bersembunyi di balik Situ Wuxiang dalam sekejap. Kelima tembakan itu kosong. Adegan ini membuat semua orang di keluarga Situ tercengang. Pada jarak sedekat itu, 5 senjata berhasil dihindari oleh Chen Feng. Itu luar biasa. Puntung rokok mengenai wajahnya, dan Situ Wuxiang tertegun dan reaksinya agak lambat. Saat dia berbalik dengan marah, Chen Feng sudah bersembunyi di belakangnya. Kamu hanya mencari kematian. Puntung rokok disemprotkan ke wajah. Ini sungguh memalukan dan sangat terhina. Situ Wuxiang mengangkat tinjunya dan meninju wajah Chen Feng. Karena dihadang oleh Situ Wuxiang, kelima pria berbaju hitam tersebut tidak dapat melanjutkan tembakan. Laki-laki berbaju hitam lainnya tidak memberi perintah apapun dan hanya berdiri di sana, tertegun dan bingung. Memanfaatkan celah ini, mata Chen Feng sedikit menyipit dan dia memblokir serangan Situ Wuxiang dengan lengan sampingnya. Pukulan ini bercampur dengan kemarahan dan memiliki dampak penuh, menjatuhkan Chen Feng kembali. Terima kasih. Chen Feng tiba-tiba tersenyum seperti hantu, dan dengan kekuatan Situ Wuxiang, seluruh tubuhnya terbang seperti anak panah dari tali. Dia memutar tubuhnya hingga batasnya di udara, mengulurkan tangan kanannya dengan kecepatan tinggi, dan dengan kuat menggenggam pergelangan tangan seorang pria berbaju hitam yang memegang pistol. Di udara, tangan kanannya yang seperti tang membungkuk ke atas dengan sekuat tenaga, dan segera mematahkan pergelangan tangan pria berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu menjatuhkan pistolnya, dan kemudian terjadi adegan yang membuat semua orang tercengang. Saya melihat tubuh Chen Feng yang terpelintir tiba-tiba menyebar, dan tumit kaki kanannya yang berputar menghantam pistol yang jatuh sekuat mungkin. Pistol itu segera terbang, membentuk busur indah di udara. Chen Feng mendarat, dan pistolnya langsung jatuh ke tangannya. Rangkaian gerakan ini hanyalah seni. Seni yang sempurna. Tembak. Orang pertama yang sadar adalah Situ Wuxiang, mengaum pada pria berbaju hitam. Dia histeris dan marah tidak seperti sebelumnya. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba tersadar, mengangkat pistolnya, dan hendak menembak. Bagaimana Chen Feng bisa memberi mereka kesempatan? Dia sudah sangat dekat dengan semua orang di keluarga Situ. Dia melompat dengan seluruh kekuatannya dan langsung masuk ke kerumunan keluarga Situ yang panik. Sekarang bagus, tidak ada satupun pria berbaju hitam yang berani menembak, mereka hanya takut melukai keluarga Situ secara tidak sengaja. Haha, tidak ada yang bisa menembak sekarang. Semua orang di keluarga Situ melarikan diri dengan panik, tetapi Chen Feng menangkap salah satu dari mereka dan menodongkan pistol ke kepala yang lain. Dan pria malang ini tidak lain adalah Situ Ze. Lebih dari selusin pria berbaju hitam kembali mengepung Chen Feng. Sayangnya, kali ini Chen Feng memegang sandera, dan tidak ada yang berani menembak.
Mendengar suara Chen Feng, Wang Xinyao perlahan membuka matanya. Melihat adegan ini, dia sedikit bersemangat dan ingin bersorak. Namun dia menyadari bahwa dia sendirian sekarang, dan dia tidak berani menarik perhatian, jadi dia hanya menutup matanya dan berpura-pura menjadi pasien lagi. Mata Li Tongzu melebar, dia hanya tahu bahwa Chen Feng sangat kuat, tapi dia tidak menyangka dia begitu kejam. Apa-apaan ini? Apa yang baru saja kamu lakukan di udara? Keterampilan seperti itu terlalu menakutkan. Haha, untung dulu aku suka sepak bola. Bukankah gerakan dengan tumit tadi keren sekali? Itu bukan salahku. Kalau kakakku bergabung dengan tim nasional sepak bola, negeri naga pasti sudah menjuarai Piala Dunia. Dengan sandera di tangan, Chen Feng jauh lebih santai. Kali ini, setidaknya saya tidak lagi mengkhawatirkan keselamatan saya sendiri. Kakek kedua, selamatkan aku. Situ Ze sangat ketakutan sehingga dia dengan putus asa meminta bantuan. Dia merasa sangat sedih sekarang. Dengan begitu banyak orang, bagaimana dia bisa cukup beruntung untuk disandera oleh Chen gila ini? Dalam situasi ini, wajah semua orang di keluarga Situ sangat jelek. Hampir 20 senjata tidak mampu mengalahkan Chen Feng. Dia juga membiarkan Chen Feng bermain dengan Yu Guzhang dan menyandera. Jika hal ini menyebar maka akan mempermalukan keluarga Situ. Chen Feng, biarkan Situ Ze pergi dan keluar dari rumah Situ. Aku sudah menelan nafasku hari ini. Situ Jinghua mengetuk tongkat itu 3 kali berturut-turut. Dia sangat marah, tapi dia lega. Keahlian Chen Feng barusan membuatnya merasa luar biasa. Jika orang seperti itu benar-benar menjadi gila, keluarga Situ tidak mampu membelinya. Bagaimanapun, hanya ada satu orang, Chen Feng, dan keluarga Situ adalah keluarga besar, dan mereka memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Kakek, kamu tidak bisa. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia pergi seperti ini? Ayah, tolong pikirkan lagi. Chen gila ini terlalu lancang. Jika kita membiarkannya pergi, di manakah wajah keluarga Situ kita? Situ Jinghua mengambil keputusan itu tiba-tiba menyebabkan semua orang di keluarga Situ meledak, dan keluhan menyebar kemana-mana. Diam, semuanya, aku sudah membuat keputusan, Chen Feng, kamu boleh pergi. Dengan omelan, keagungan tuan keluarga terungkap, dan mereka yang menanyainya semua diam dan berhenti berbicara. Hehe. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, lalu matanya tiba-tiba berubah dingin dan dia berteriak, anjing tua Situ, apakah kamu melakukan kesalahan? Saudaraku, aku di sini untuk meminta penjelasan hari ini. Apakah kamu menginginkanku pergi? Tidak mungkin. Ketika semuanya sampai pada titik ini, sudah merupakan keajaiban bahwa Chen Feng bisa pergi tanpa terluka. Tapi Chen gila tidak hanya menolak untuk pergi, dia bahkan menjadi semakin buruk. Dia sangat gila hingga tidak ada batasannya. Kamu. Situ Jinghua merajuk sepanjang hidupnya, dia merasakan darahnya bergejolak dan dia terhuyung dan hampir jatuh. Dia benar-benar tidak menyangka setelah dia memberikan konsesi terbesar, pihak lain akan begitu bodoh. Ini hanyalah penghinaan dan penghinaan terhadap keluarga Situ. Ayah, kakek, Situ Nan dan keluarga Situ buru-buru mendukung Situ Jinghua. Kepala keluarga sangat marah hingga hampir terjatuh, keluarga Situ langsung menjadi bingung dan semua berkumpul, sangat khawatir. Sang, situasi ini terserah Anda. Saya akan mendukung apapun yang Anda lakukan. Pada titik ini, Situ Jinghua juga mempertaruhkan nyawanya dan menyerahkan perintah kepada Situ Wuxiang. Hanya cucunya yang menjadi lawan Chen Feng. Baik, kakek. Setelah mendengar kata-kata ini, senyuman jahat Situ Wuxiang yang telah lama hilang muncul kembali. Bab 177. Saudara Wuxiang, tolong selamatkan saya. Setelah Situ Ze diculik, dia merasa ngeri dan buru-buru memanggil Situ Wuxiang untuk meminta bantuan. Dia tahu betul bahwa Chen Feng adalah orang gila total. Jika dia terpojok dan senjatanya meledak, dia akan mendapat masalah. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah Situ Wuxiang. Semuanya, mundur, menjauh. Selanjutnya, kita harus bermain perlahan. Situ Wuxiang meminta semua orang di keluarga Situ untuk bubar, dan mengambil pistol dari seorang pria berbaju hitam. Segera, dia memimpin orang-orang berbaju hitam dan mengepung Chen Feng lagi. Untuk mencegah insiden perampasan senjata terjadi lagi, dia menempatkan lingkaran pria berbaju hitam 5 meter dari Chen Feng. Dengan cara ini, bahkan jika Chen Feng memiliki keterampilan abnormal, dia tidak akan lagi dapat mengambil senjata dari jarak dekat seperti yang dia lakukan sekarang. Meski Situ Wuxiang hanyalah generasi ketiga dari keluarga Situ, semua orang menuruti perintahnya.
Hal ini tidak sepenuhnya karena Situ Jinghua baru saja menyerahkan komando kepadanya, ada juga alasan yang lebih penting, yaitu pengakuan atas kemampuan tertinggi Situ oleh semua anggota keluarga Situ. Tentu saja situasi saat ini masih cukup rumit dan sulit untuk ditangani oleh Situ Wuxiang. Karena Chen Feng menyandera, dengan keterampilan Chen Feng, hampir mustahil untuk menyelamatkan Situ Ze. Selama dia menangkap sandera ini, Chen Feng hampir tak terkalahkan. Kini semua orang menunggu solusi Situ Wuxiang untuk memecahkan keadaan, ini juga merupakan ujian lain bagi Situ Wuxiang. Chen gila, aku tidak tahu apakah kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh. Sekarang kamu ada di sini, aku dapat memberitahumu secara bertanggung jawab hari ini bahwa kamu tidak bisa pergi. Awalnya aku ingin terus bertarung denganmu, yaitu cukup menyenangkan. Ya, tapi hari ini berakhir begitu tergesa-gesa. Situ Wuxiang memegang pistol dengan jari telunjuk tangan kanannya, menggoyangkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan dengan penuh semangat. Iramanya sangat tinggi, seolah-olah menari mengikuti irama disko tahun 1980-an dan 1990-an. Kamu menderita ADHD, dengarkan nasihat kakakku dan temui dokter. Chen Feng mengejek dan memandang Situ Wuxiang dengan jijik. Tarian itu, katak memencet jerawat, sungguh menjijikkan dan jelek. Situ Wuxiang benar-benar tenggelam dalam dunia tariannya sendiri, dia tersenyum jahat dan berkata, kamu tidak mengerti ini. Saat aku bahagia, aku selalu suka menari. Jika kamu akan segera mati, aku akan menari, lihat sekali lagi, tetapi kamu tidak akan melihatnya lagi. Aku punya sandera, meskipun kamu banyak orang, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Chen Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan santai. Melihat penampilan percaya diri Situ Wuxiang, dia tidak bisa melihat kekurangannya sendiri. Sandera, haha. Mendengar ini, Situ Wuxiang mengangkat kepalanya dan tertawa, tak terkendali dan gila. Semua orang tercengang, bertanya-tanya mengapa Situ Wuxiang tertawa. Chen Feng benar, Situ Ze ada di tangan Chen Feng. Orang ini. Mata Chen Feng sedikit fokus, dia selalu merasa sesuatu yang buruk akan terjadi, jadi dia segera menjadi waspada. Benar saja, tawa Situ Wuxiang tiba-tiba berhenti, matanya tiba-tiba menjadi galak, dia mengepalkan pistol dengan tangan kanannya, mengangkat pistolnya dan menembak ke arah Chen Feng. Bang! Chen Feng terkejut, dia tidak menyangka Situ Wuxiang akan tiba-tiba menembak. Dia memiringkan kepalanya, menarik Situ Ze, dan memblokir peluru dengan tubuh Situ Ze. Terdengar suara peluru menembus daging. Mata Situ Ze membelalak dan dia menatap perutnya dengan tidak percaya. Di sana, lubang berdarah dengan cepat muncul dengan darah, membasahi pakaian. Ah! Kemudian terdengar suara ratapan Situ Ze, seperti babi yang disembelih. Semua orang tercengang, tidak pernah menyangka Situ Wuxiang akan menembak Chen Feng. Karena sama sekali tidak ada perbedaan antara menembak Chen Feng dan menembak Situ Ze. Hal ini jelas dilakukan dengan sengaja oleh Situ Wuxiang, dan tujuannya bukan untuk menyelamatkan Situ Ze. Situ Nan dan beberapa tokoh generasi kedua dari keluarga Situ semuanya memandang Situ Jinghua. Tindakan Situ Wuxiang terlalu kejam dan tidak berperasaan. Lagi pula, Situ Ze juga merupakan keturunan dari keluarga Situ, dan nama belakangnya juga Situ. Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang tua Situ Ze jika dia tidak mempedulikannya? Namun, Situ Jinghua tetap diam, dan semua orang segera mengerti bahwa ini berarti menyetujui perilaku Situ Wuxiang. Karena kekuasaan komando dan pengambilan keputusan telah diserahkan kepada Situ Wuxiang, Situ Jinghua tidak berniat terlalu banyak campur tangan. Meskipun tindakan Situ Wuxiang agak di luar dugaannya, lebih banyak tindakan yang membuatnya merasa bahagia dan bangga. Titik kunci dari kebuntuan tadi adalah Situ Ze. Jika keluarga Situ mengabaikan Situ Ze sama sekali, maka Chen Feng hampir berada dalam situasi putus asa. Dia layak menjadi cucunya yang paling menonjol, dengan satu gerakan, dia benar-benar memecahkan situasi. Chen Feng masih mengarahkan senjatanya ke Situ Ze, mengaguminya di dalam hatinya. Situ Wuxiang ini cukup kejam. Begitu Situ Wuxiang menyerah pada Situ Ze, dia tidak akan mendapat dukungan dan akan berada dalam situasi kematian tertentu. Meski gerakan Situ Wuxiang terkesan terlalu kejam, namun harus dikatakan bahwa gerakan tersebut langsung mencapai titik vital dan berubah dari pasif menjadi aktif. Cemerlang, sangat brilian. Situ Ze, jika kamu mati hari ini, kamu akan menjadi pahlawan keluarga Situ kami. Saya jamin di sini bahwa mulai sekarang, orang tua dan saudara laki-laki Anda dapat pindah ke Tianlang Yukong, dan perlakuan di masa depan akan sama dengan perawatan di masa depan anak-anak dari keluarga dalam. Kata Situ Wuxiang dan menembak lagi. Kali ini,
Pukulan itu mengenai dada Situ Ze. Situ Ze yang tertembak tidak hanya mengeluarkan darah dari dadanya, tapi juga dari sudut mulutnya. Matanya memutih dan dia jatuh ke tanah. Saat dia jatuh, matanya penuh kebencian. Situ Ze jatuh, dan tidak ada apapun di depan Chen Feng, dan tidak ada penghalang lagi. Orang-orang berbaju hitam semuanya melangkah maju dan mengepung Chen Feng dengan senjata, 3 tingkat di dalam dan 3 tingkat di luar. Dari formasi ini, meskipun para dewa datang, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Dua pria berbaju hitam bahkan menyeret Situ Ze pergi dan membawanya ke rumah sakit, di mana mereka mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Chen gila, letakkan senjatanya, permainan sudah berakhir sekarang. Situ Wuxiang, yang sepenuhnya mengendalikan situasi, tersenyum dan mengarahkan pistolnya ke Wang Xinyao. Menargetkan Wang Xinyao dapat dianggap sebagai asuransi selain asuransi, asuransi ganda. Pada titik ini, wajah Chen Feng yang awalnya rileks langsung cemberut. Kamu menang. Dia melemparkan pistolnya ke tanah dengan ekspresi santai, lalu mengangkat tangannya. Situ Wuxiang ini benar-benar mengesankan, dia sangat berhati-hati dan menodongkan pistol ke Wang Xinyao, meninggalkannya tanpa ada kesempatan untuk melawan. Aduh! Li Tongzu meninju tanah dengan satu tangan karena marah, dan situasinya pun berakhir. Jika Chen Feng kalah, itu berarti dia juga akan menghadapi kehancuran. Hari-hari kerja kerasnya sia-sia. 3 generasi keluarga Situ menjadi aktif kembali, meneriakkan kutukan di sekitar Chen Feng. Ini adalah nasib menyinggung keluarga Situ, dan Anda pasti akan mati dengan buruk. Namun, di bawah suara-suara sombong ini, tidak ada yang peduli dengan hidup atau mati Situ Ze. Wu Sang, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Situ Ze juga memberikan kontribusi besar kali ini. Saya akan memberi penghargaan kepada mereka dengan baik. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri atas masalah ini. Sama seperti sebelumnya, bagaimana menghadapi Chen Feng, Li Tongzu, Wang Xinyao, Anda memiliki keputusan akhir. Puas dengan penampilan Situ Wuxiang, Situ Jinghua sekali lagi memberikan kekuatan ke Situ Wuxiang. Situ Nan tersenyum cerah, anak ini telah menyelamatkan banyak mukanya. Terima kasih kakek. Situ Wuxiang menghampiri Chen Feng, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan bangga, Tuan Chen, apa kabar? Bab 178. Oh, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya bahkan menembak anggota keluarga saya sendiri. Saya menerima binatang buas ini. Chen Feng menghela nafas, tampak tak berdaya. Saya harus mengatakan bahwa dia kalah dalam perbandingan ini. Jika kalah harus mengakuinya, ini aturan perilaku yang paling mendasar. Situ Wuxiang tidak marah dan berkata, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Sejujurnya, tidak ada yang bermain begitu bahagia dengan saya selama bertahun-tahun. Anda adalah yang pertama. Secara berurutan untuk menghadiahimu, apalagi yang kamu punya. Ceritakan keinginanmu secepatnya, dan aku akan melakukannya untukmu jika aku bisa. Benarkah? Chen Feng berpura-pura terkejut. Kamu mengatakannya, kamu mengatakannya. Situ Wuxiang sering mengangguk. Mereka berdua berbicara dengan sangat harmonis sehingga jika seseorang tidak mengetahuinya, mereka akan mengira mereka adalah teman baik selama bertahun-tahun. Chen Feng berhenti bersikap sopan dan berkata, kalau begitu tolong, Tuan Situ, tolong bawa Dayong dan Zhang Xinyan keluar. Bahkan jika saya mati, saya ingin melihat mereka untuk terakhir kalinya. Tujuan utama datang kali ini adalah Dayong dan Zhang Xinyan, prioritas kedua adalah membersihkan keluarga Situ. Sekarang sulit untuk membersihkan keluarga Situ, tetapi apapun hasilnya, Dayong dan Zhang Xinyan harus bertemu satu sama lain. Jika seseorang menembaknya sampai mati secara sembarangan, dia akan mati dengan tenang jika dia tidak melihat kedua orang tersebut. Situ Wuxiang menyentuh dagunya, berpikir sejenak, lalu mengangguk, ya, ada kasih sayang. Sejujurnya, Zhang Xinyan, perempuan jalang itu, aku belum bermain, itu semua salahmu, kamu baru saja menghancurkanku menyenangkan. Dia yakin akan hal itu saat ini. Semua penonton merasa tidak perlu berbohong. Saya menyiapkan 2 kamera dan berencana mengambil video dan mengirimkannya kepada Anda. Sepertinya saya tidak membutuhkannya sekarang. Saya akan bermain di depan Anda nanti. Siaran langsungnya akan lebih seru. Kata Situ Wuxiang secara provokatif lagi. Dia hanya suka bermain-main dengan orang lain, tetapi orang lain tidak berdaya. Penampilan seperti itu, tidak peduli berapa kali Anda melihatnya, Anda tidak akan pernah bosan. Mendengar ini, mata Chen Feng sedikit berkumpul, wajahnya sedikit berubah, dan udara dingin kembali naik.
Tapi untungnya, seperti dugaanku, binatang ini tidak menindas Zhang Xinyan. Pergi dan kawal Zhang Xinyan dan Wei Yong ke sini. Hari ini, kita akan mengakhiri pertempuran antara kita dan Chen Feng. Situ Wuxiang melambaikan tangannya, dan 4 pria berbaju hitam menerima perintah dan memasuki villa. Beberapa saat kemudian, 2 pria berbaju hitam menyeret Dayong yang berlumuran darah dan berjalan terlebih dahulu. Pakaian Dayong compang camping dan berlumuran darah, luka di area terbuka terlihat jelas. Apalagi di pipi kirinya terdapat bekas luka busuk dan terbakar. Dan meski diseret oleh 2 pria berbaju hitam, terlihat Dayong mengikuti setiap langkahnya dan sangat sulit untuk bergerak. Terlihat betapa besar penderitaan Dayong dalam waktu setengah hari yang singkat ini. Chen Feng langsung marah, matanya bersinar dingin, dan dia mengepalkan tinjunya secara tidak sengaja. Kelompok binatang ini, dalam waktu singkat, menindas Dayong hingga mencapai kondisi ini. Jika aku tidak membalas dendam Dayong hari ini, dia tidak akan disebut Chen gila. Paman Dayong. Wang Xinyao, yang sedang duduk di kursi roda, memandangi tubuh Dayong yang hancur, diliputi kesedihan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Dayong setelah mengetahui identitasnya, dan dia merasa sedikit menyesal. Dayong adalah rekan seperjuangan saudara laki-lakinya. Dulu aku seringkali sengaja dan bertindak sembrono terhadap saudara Dayong, tetapi sekarang aku merasa lebih menyesal. Dia hanya bisa berdoa sekarang agar kakak Dayong baik-baik saja. Dia ingin mendengar cerita yang diceritakan oleh kakak Dayong dan pamannya. Gila, wow. Saat ini, Zhang Xinyan diseret keluar villa oleh 2 pria berbaju hitam. Begitu dia melihat Chen Feng, Zhang Xinyan melepaskan diri dari kedua pria berbaju hitam itu, berlari dan langsung memeluk Chen Feng. Kemana kamu pergi? Aku tidak dapat menemukanmu. Zhang Xinyan terisak, melingkari Chen seperti ular. Dia akhirnya merasa lebih nyaman, dan matanya yang kabur menjadi bersinar. Oke, tidak apa-apa. Chen Feng memeluk Zhang Xinyan dan menghiburnya sebentar. Wanita jalang bodoh ini minum lagi. Orang gila, aku minta maaf karena membuatmu khawatir. Dayong, yang seluruh tubuhnya gemetar, tiba-tiba melepaskan diri dan berdiri tegak ketika 2 pria berbaju hitam membantunya berdiri di depan Chen Feng. Meski berlumuran darah, matanya tetap tegas dan tajam. Setiap kali Anda melapor kepada Chen Feng, Anda harus menjaga postur militer Anda yang paling bangga. Tidak apa-apa, kamu menderita. Chen Feng mengangguk dan menyatakan lega. Akhirnya saya melihat Zhang Xinyan dan Dayong, walaupun keduanya sedikit banyak terluka, untungnya Zhang Xinyan masih utuh dan untungnya Dayong masih hidup. Menyentuh, sangat menyentuh. Situ Wuxiang bertepuk tangan dan berkata, adegan ini hampir membuatku menangis. Tuan Chen, jika Anda telah melihatnya, maka saya akan mengambil tindakan. Anda juga tahu bahwa Anda sangat luar biasa, jadi aku akan menghancurkan kedua kakimu terlebih dahulu, tidak apa-apa. Dia mengangkat tangan kanannya, hendak memberi perintah. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, dia disela tajam oleh Chen Feng. Ada apa, Tuan Chen? Apakah Anda punya perintah lain? Situ Wuxiang berpura-pura terkejut, namun bertanya dengan sopan. Situ Feng berkata dengan tidak sabar, Wuxiang, apa yang kamu bicarakan dengannya? Saya punya Tibetan Mastiff di halaman belakang rumah saya. Saya memotongnya dan memberikannya kepada anjing. Situ Qiu juga memutar matanya dan berkata dengan tegas, ya, saudara Wuxiang, potong orang tercela ini menjadi beberapa bagian dan berikan kepada anjing. Jangan mencemari tempat kami lagi. Keduanya memimpin, dan yang lain juga setuju. Chen Feng sudah berada di ujung tali. Saya tidak tahu mengapa Situ Wuxiang masih begitu sopan kepada Chen Feng. Dia hanya akan dipukuli sampai mati dengan tongkat. Tuan Chen, jika ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu saya secepatnya. Saya hanya ingin melumpuhkan Anda, tetapi jika Anda masih tinggal di sini, saya khawatir saya harus memberi Anda makan anjing. Situ Wuxiang tidak melakukannya peduli dengan saudara-saudaranya. Saya penasaran, saat ini, masalah apa yang masih bisa ditimbulkan oleh Chen Feng? Sejujurnya, dia sangat berharap Chen Feng masih bisa mendapat masalah, jika tidak, akan sedikit mengecewakan jika dia berakhir seperti ini. Direktur Li, Anda bisa berdiri sekarang. Saya telah mengingat kebaikan Anda hari ini, dan jika Anda berlutut, saya akan membiarkan keluarga Situ membayarnya dengan lebih banyak lutut. Chen Feng tiba-tiba menjadi mendominasi, matanya semakin tajam. Dayong, kamu melakukannya dengan baik. Meskipun kamu dihukum berat, kamu tidak memberitahu keberadaan Sun Fui. Aku berjanji,
aku akan membalasnya dengan lebih banyak darah keluarga situ. Chen Feng membelai kepala Zhang Xinyan di pelukannya, dia melanjutkan, pelacur bodoh, aku akan memotong tangan siapapun yang menyentuhmu. Kemudian dia melihat sekeliling ke kerumunan anggota keluarga situ dan mencibir, kamu orang bodoh yang merasa benar sendiri, kamu benar-benar berpikir kamu bisa lolos. Biar ku beritahu padamu, mimpi burukmu baru dimulai sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Li Tongzu terkejut, tapi terinspirasi oleh kata-kata Chen Feng, jantungnya berdebar kencang, dia menahan rasa sakit di betisnya dan berdiri. Dayong berdiri tegak, secara naluriah mengangkat tangan kanannya, dan memberi hormat dengan gemetar. Zhang Xinyan, yang berada dalam pelukan Chen Feng, tersenyum bahagia, dan senyumannya sangat membumi. Semua ini adalah kepercayaan pada Chen Feng. Semua orang di keluarga situ tercengang dan bingung dengan kata-kata Chen Feng. Bisakah kebuntuan seperti itu dipecahkan? Hei, biarkan aku melihatnya secepatnya. Situ Wuxiang bersemangat beberapa kali, menantikan penampilan Chen Feng. Namun, di tengah perkataannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Bab 179. Sebuah mobil jeep berwarna hijau militer berlatar belakang putih, kepala merah, dan tulisan hitam berbelok tajam dan berhenti di depan pintu gerbang rumah situ. Tak hanya itu, ada 4 truk besar berwarna hijau mengikuti di belakang jeep tersebut. Dengan suara pengereman yang cepat, sekitar 20 tentara bersenjata dan peluru tajam melompat keluar dari setiap truk besar. Melihat pemandangan ini, para pria berbaju hitam semuanya tercengang, apalagi menembak. Mereka adalah prajurit yang terlatih, dan aura mereka saja sudah membuat mereka sangat ketakutan. Senyuman bangga dan arogan di wajah Situ Wuxiang menghilang. Wajahnya bergetar, dia sedikit terkejut, lalu dia menatap Chen Feng dengan rasa malu dan marah. Jelas sekali, orang-orang ini ditemukan oleh Chen Feng. Alasan mengapa Chen Feng begitu tidak bermoral sebelumnya adalah karena langkah cadangan ini. Kenapa wajah Tuan Situ pucat sekali? Kalian semua keluarga Situ sakit parah, ada yang juling, sok suci, dan sombong sekali. Aduh, untuk keluarga seperti itu, sulit untuk melihat kami adalah tidak jauh dari tidak memiliki keturunan. Crazy Chen menyipitkan matanya, tersenyum, dan menarik Zhang Xinyan untuk pergi. Sekarang Reliance ada di sini, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Mau pergi. Situ Wuxiang, yang sangat marah karena dipermalukan, mengangkat pistolnya dan mengarahkannya langsung ke kepala Chen Feng. Dia benar-benar mengabaikan tentara yang akan menyerbu masuk. Jika kamu berani, tembak. Mata Chen Feng sedikit menyipit dan dia memarahi dengan tegas. Dia tidak percaya, dalam situasi ini, Situ Wuxiang berani menembak. Penasaran dengan kata-kata tersebut, Situ Wuxiang mendorong pistolnya ke depan, ujung pistolnya dekat dengan kulit kepala Chen Feng. Dia berkata dengan nada yang sangat hati-hati, kamu orang gila, dan aku juga orang gila. Aku tidak keberatan menyeretmu sampai mati bersama. Keduanya saling memandang, menolak untuk menyerah satu sama lain. Siapapun yang menyerah pada saat ini akan kalah. Masuk ke villa dan lucuti semua pria bersenjata berbaju hitam. Jika ada perlawanan, kamu bisa menembak kapan saja. Yang lain, harap berjaga di luar villa. Jangan biarkan mereka mengeluarkan seekor burung pun. Seorang pria berpakaian gelap ucapnya dengan suara yang nyaring dan bertenaga, memberi perintah kepada para kombatan. Ya. Suara yang rapi dan kuat itu nyaring, dan 20 atau 30 tentara dengan cepat menyerbu ke dalam villa dengan momentum yang besar. Letakkan senjatamu dan jongkok di tanah dengan kepala di tangan. Mereka mengepung semua orang di keluarga situ, serta pria berbaju hitam bersenjata. Orang-orang berbaju hitam dan bersenjata itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para pejuang yang terlatih. Mereka terlalu tertinggal jauh. Jangan bergerak. Letakkan senjatamu. Wu Sang, kamu juga meletakkan senjatamu. Apa yang terjadi benar-benar di luar dugaan Situ Jinghua. Dia benar-benar tidak menyangka sejumlah besar tentara akan langsung menuju ke rumah mereka dan mengepung mereka. Jika hal tersebut tidak ditangani dengan baik, dapat membawa pukulan telak bagi keluarga Situ. Orang-orang berbaju hitam ini biasanya dapat menakuti orang, tetapi ketika berhadapan dengan tentara yang bersenjatakan peluru tajam, mereka semua menjadi terintimidasi. Setelah mendengar perintah Situ Jinghua, mereka meletakkan senjatanya satu persatu dan berjongkok di tanah dengan kepala di tangan. Segera, hampir 20 pria berbaju hitam semuanya dilucuti dan berjongkok dengan rapi di tanah. Sekarang, satu-satunya yang belum meletakkan senjatanya adalah Situ Wu. Aku memperingatkanmu lagi, segera letakkan senjatamu.
Dua tentara bersenjata mengarahkan senjatanya ke Situ Wuxiang dan mengeluarkan peringatan. Situ Wuxiang tetap bergeming, matanya tertuju pada Chen Feng. Chen Feng mencibir dan berkata lagi, "Situ, turun dan tembak. Apakah kamu punya nyali?" Dia masih yakin bahwa dalam situasi seperti ini, Situ Wuxiang tidak akan menembak. Jika Situ Wuxiang menembak, dia akan kalah total. Menghadapi rangsangan tersebut, Situ Wuxiang tidak bergerak sama sekali. Hanya saja matanya dingin dan orang tidak tahu apa yang akan dia lakukan. "Wang Xiang, cepat letakkan senjatanya. Jangan terprovokasi untuk melakukan hal bodoh. Kamu adalah masa depan keluarga Situ kami. Jika kamu mati, keluarga Situ akan hancur. Jangan tertipu oleh Chen Feng." Dia takut Situ Wuxiang akan melakukan sesuatu yang drastis, teriak Situ Jinghua cemas. Pada saat yang menegangkan ini, di bawah tatapan semua orang, Situ Wuxiang tiba-tiba mengangkat pistolnya, lalu berteriak dengan mulutnya. Suara ini mengagetkan kedua petarung, dan mereka hampir menembak secara naluriah. Hanya Chen Feng yang tidak mengedipkan kelopak matanya dan tidak bergerak sama sekali. "Oke, kamu menang." Situ Wuxiang menghela nafas, lalu tertawa, tanpa rasa kehilangan sama sekali. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum. Situ Wuxiang ini cukup mampu membungkuk dan meregangkan tubuh, dia cukup berkarakter. Dua tentara melangkah maju dan merampas pistol Situ Wuxiang. Situ Jinghua akhirnya menghela nafas lega dan merasa lega. Segera, dengan dukungan Situ Nan dan Situ Cheng, dia berjalan menuju pria berpakaian gelap itu. Chen Feng menarik Zhang Xinyan, melangkah maju untuk mendukung Dayong, dan perlahan berjalan ke sisi Wang Xinyao. Li Tongzu juga berjalan dengan pincang. Chen Feng berkata kepada beberapa orang, "Terima kasih atas kerja kerasmu, ayo mulai menonton pertunjukannya sekarang." Li Tongzu menghela nafas dengan emosi, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Chen Feng, hari ini benar-benar berbahaya, tetapi jika kamu selamat bencana, kamu akan diberkati nanti. Saya pikir keluarga Situ akan mendapat masalah kali ini. Saya tidak tahu apakah saya dalam masalah atau tidak, tetapi saya akan membalas Anda berkali-kali lipat atas kerusakan yang Anda derita hari ini." Mata Chen Feng tajam dan dia sudah lama merasa sedih. Inilah saat yang kita tunggu-tunggu. Kali ini saya harus menghajar keluarga Situ sampai sakit sampai ke tulang. "Dayong, bisakah kamu menanggung lukamu?" Melihat Dayong, mata Chen Feng tiba-tiba melembut. "Iya." Meski berlumuran darah, Dayong tetap tegar dan tegar. "Oke, kalau bisa, tonton saja acaranya dan lihat apa yang terjadi pada mereka yang menyakitimu seperti ini." Chen Feng sangat yakin pertunjukan selanjutnya akan sangat menarik dan tidak boleh dilewatkan. Dayong menahan rasa sakitnya, dan itu sepadan. Melihat Dayong, Wang Xinyao tidak tahan. Dia berkata kepada Chen Feng, "Paman, lukaku palsu. Biarkan saudara Dayong duduk di kursi roda ini." Saat dia mengatakan itu, dia hendak berdiri. Crazy Chen menekan Wang Xinyao dan berkata dengan marah, "Duduklah, mengapa kamu berpura-pura menjadi orang baik? Sudah kubilang, ini akan menjadi adegan terakhirmu. Tunjukkan emosimu untukku. Kamu bisa sama sengsaranya, dan betapapun menyedihkannya Anda, kami dapat membuat orang-orang seperti keluarga Situ sengsara, ingat." Wang Xinyao tidak yakin, tapi tetap berkata, "Jangan khawatir Paman, menjual kesengsaraan tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Oke, aku akan memberimu acungan jempol. Aku akan membiarkanmu bergabung dengan kru setelah liburan musim panas." Chen Feng mengacungkan jempol pada Wang Xinyao. Tidak jauh dari situ, Situ Jinghua memimpin semua orang di keluarga Situ dan bertanya kepada kolonel, "Siapa Anda, Yang Mulia? Mengapa Anda memimpin pasukan untuk masuk ke rumah saya? Keluarga Situ kami telah berdiri di Qinshi selama bertahun-tahun, dan kami tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Saya menderita penghinaan ini tanpa alasan. Jika tidak ada penjelasan, kami akan menemukan departemen perang Anda dan kami akan menemukan penjelasannya." Dia berbicara dengan tegas dan mengetukkan tongkat di tangannya dengan keras ke tanah. "Nama saya Qin Ming, dan saya wakil jenderal Departemen Perang Qinshi. Saya datang ke sini hari ini atas perintah atasan saya untuk meminta penjelasan tentang kompi pertempuran ke-6 merah dari grup perang 771 Departemen Perang kami. Jika Anda pikir kami melakukan sesuatu yang salah setelah itu, Anda pasti bisa pergi ke Departemen Perang kami, tapi saya khawatir Anda tidak akan bisa masuk." Qin Ming memiliki arogansi nyaring seorang prajurit dan tidak menganggap serius Situ Jinghua. Semua prajurit garis keras yang mendengarkan panggilan militer setiap hari hanya menghormati kerajaan naga, perintah, dan rakyat.
Yang disebut pejabat lokal tidak memiliki status sama sekali di mata mereka. Bab 180. Kata-kata Qin Ming sama sekali tidak membuat Si Tu Jinghua merasa takut. Ringkasnya dalam satu kalimat, saya dari Departemen Perang. Siapa kamu? Anda bahkan tidak bisa masuk melalui pintu Departemen Perang kami. Jenderal Qin agak mendominasi, bukan? Para prajurit kerajaan naga tidak dapat dimobilisasi secara pribadi. Yang ini dapat dihukum berdasarkan hukum militer. Wajah Si Tu Jinghua sangat jelek. Karena pihak lain kejam, dia hanya bersikaplah tangguh. Dia tidak percaya Kementerian Perang akan memerintahkan Qin Ming untuk masuk ke rumah-rumah pribadi. Ini belum pernah terjadi di seluruh kerajaan naga. Saya ulangi untuk terakhir kalinya, saya diperintahkan oleh atasan saya. Jika Anda tidak yakin, Anda bisa pergi ke Departemen Perang Qinsi. Sekali lagi, Anda harus terlebih dahulu memiliki kemampuan untuk memasuki gerbang suci itu. Qin Ming mengangkat tangannya di belakang punggungnya, dia tetap memasang wajah datar, tetap tidak memberikan wajah pada Si Tu Jinghua. Apakah kamu begitu melanggar hukum? Sangat malu, Si Tu Jinghua terus memukulkan tongkatnya ke tanah. Hari ini saya akhirnya mengakhiri kepengecutan selama hampir 10 tahun. Pelanggar hukum. Saya pikir Anda adalah orang yang melanggar hukum. Anda benar-benar membesarkan sekelompok gangster bersenjata di rumah. Apakah Anda ingin memberontak? Wajah gelap Qin Ming memiliki kebenaran yang tak terlukiskan. Insiden penangkapan lebih dari selusin pria berbaju hitam dengan senjata barusan membuat Si Tu Jinghua terdiam. Saat keduanya saling balas dendam, seorang pria parubaya berkacamata berjalan dikelilingi oleh dua petarung. Qin Ming, kamu harus meluangkan waktumu hari ini. Bagaimanapun, Tuan Situ adalah masalah utama Qinsi, jadi kamu harus lebih sopan. Latar belakang pria itu tidak kecil, dan dia bahkan lebih tinggi dari Qin Ming. Dan dia sedikit gemuk dan botak, jadi dia tidak terlihat seperti pemimpin departemen tempur. Meskipun Qin Ming masih memasang wajah datar, dia akhirnya memberikan wajah pada orang yang lebih senior darinya dan berhenti berbicara. Maaf, siapa yang mulia? Wajah Si Tu Jinghua akhirnya sedikit rileks. Pria ini cukup sopan dalam perkataannya, tidak seagresif Qin Ming. Kolonel senior berkata, saya Lu Zitao dari Departemen Perang Qinsi, Direktur Junior. Senang bertemu denganmu. Merasa bahwa Lu Zitao mudah diajak bicara, Si Tu Jinghua buru-buru menunjukkan kebaikannya, dan kemudian bertanya, saya tidak tahu, Direktur Lu. Apa tujuan membawa tentara dan tentara ke rumah saya? Sekarang kita harus memahami tujuan kedatangan orang-orang ini untuk meresepkan obat yang tepat, jika tidak mereka akan terlalu pasif. Lu Zitao berkata, kami datang ke sini atas perintah dari atas. Perintahnya sangat sederhana, untuk mencari keadilan bagi seorang gadis kecil. Setelah mendengar ini, Qin Ming berjalan ke arah Wang Xinyao dan berlutut. Dia tersenyum langka, dan kemudian bertanya, apakah kamu saudara perempuan Wang Yu? Wang Xinyao mengedipkan matanya, sedikit bingung, dan menatap Chen Feng. Chen Feng tersenyum padanya dan mengangguk, lalu berkata, ya, dia saudara perempuan Wang Yu, Wang Xinyao. Kamu telah menderita, dan kami pasti akan mencari penjelasan untukmu. Mata Qin Ming berkaca-kaca. Dengan air mata. Dia berdiri, mendorong Wang Xinyao di depan Lu Zitao dan Si Tu Jinghua, dan berkata dengan penuh semangat dan marah, Departemen Perang kita memiliki kompi pertempuran heroik, kompi pertempuran ke-6 merah. Kompi pertempuran ke-6 merah adalah warisan dari perang untuk membela negara. Setidaknya, hanya ada 3 orang yang tersisa di kompi pertempuran ini. Setelah itu, kompi pertempuran ke-6 merah mewarisi kemauan dan semangat baja yang besar dari nenek moyang mereka, mengabdikan diri pada kerajaan naga generasi demi generasi dan menumpahkan darah, dan telah melakukan perbuatan baik yang tak terhitung jumlahnya. Wang Yu pernah menjadi anggota kompi pertempuran ke-6 merah kita. Dia adalah seorang prajurit luar biasa yang setia dan dapat diandalkan, dan memenangkan gelar Raja Prajurit ketika Departemen Perang memilih anggota pasukan khusus. Pejuang yang luar biasa dan setia mati dalam misi 3 tahun lalu. Darahnya tumpah di tanah kerajaan naga dan menjadi kebanggaan kerajaan naga. Dan negara Ait juga memberi medali prestasi kelas untuk memperingati dan memuji prajurit yang mengorbankan hidupnya. Dia adalah seorang prajurit yang menumpahkan darahnya untuk kerajaan naga, tetapi satu-satunya kerabatnya, gadis ini, sebenarnya dipukuli oleh pasukan gangster. Dia ditembak 2 kali dan hampir mati. Binatang buas ini, menindas anggota keluarga yang berjasa, menunjukkan penghinaan terhadap para prajurit dan seluruh kerajaan naga. Yang lain tidak berani mengurusnya, bagaimana kita bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun?
Aku adalah mantan pemimpin Wang Yu, semua pejuang ini adalah anggota kompi pertempuran ke-6 merah. Suatu hari nanti kita adalah prajurit kompi pertempuran ke-6 merah, dan kita akan menjadi anggota kompi pertempuran ke-6 merah sepanjang hidup kita. Kita adalah keluarga. Kami di sini hari ini bukan hanya untuk Wang Yu, tetapi juga untuk saudara perempuan Wang Yu, keluarga kami menginginkan keadilan. Kata-kata yang nyaring dan kuat itu mengalir seperti darah panas ke seluruh tubuh semua prajurit. Mata mereka tegas dan mereka memegang senjata dengan erat. Ya, inilah semangat kompi pertempuran ke-6 merah. Setelah Anda menjadi prajurit kompi pertempuran merah ke-6, Anda akan menjadi prajurit kompi pertempuran merah ke-6 sepanjang hidup Anda. Prajurit baja, menjaga tanah airnya dengan darah besi. Semua anggota kompi pertempuran ke-6 merah, dengarkan, saya bertanya kepada Anda, apa yang harus Anda lakukan jika seseorang menindas anggota keluarga kompi pertempuran ke-6 merah kita? Qin Ming menunjuk ke langit dan bertanya dengan tajam. Semua prajurit bersemangat dan berteriak dengan penuh semangat, bunuh. Suaranya keras. Kata yang satu ini melambangkan keyakinan mereka. Semangat dan momentum seperti ini hanya dapat dipahami oleh mereka yang pernah berada di departemen perang. Rasa terhormat dan tercela, ketergantungan simbiosis hidup dan mati, rasa peduli terhadap keluarga dan negara bahkan dalam kematian, adalah kehendak yang diturunkan dengan darah dari generasi ke generasi oleh para pejuang kerajaan naga. Menonton adegan ini, Chen Feng sedikit terharu. Di sisi Dayong, dua baris air mata gembira sudah mengalir di pipinya. Tidak hanya Dayong, Wang Xinyao juga ikut menangis. Namun tidak seperti Dayong, dia tergerak oleh persahabatan para prajurit ini dengan saudara laki-lakinya. Saat ini, hatinya sangat hangat, sangat hangat. Semua orang di keluarga Situ sangat terkejut dengan momentum ini. Dan tebakan Situ Jinghua bagus, para prajurit ini datang untuk mencari keadilan bagi saudara perempuan Wang Yu, Wang Xinyao. Melihat ke belakang sekarang, keputusan untuk membunuh Wang Xinyao hari itu adalah tindakan yang sangat buruk. Jenderal Qin, persahabatan Anda sangat menyentuh, tetapi apakah Anda salah? Wang Xinyao terluka dan itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Situ kami. Pada titik ini, kami hanya bisa berdalih. Sekarang terserah pihak lain untuk melihat apakah mereka dapat memberikan bukti. Situ Jinghua, apakah kamu masih ingin berdalih sekarang? Chen Feng direcoki oleh Zhang Xinyan dan berjalan mendekat. Dia berkata tanpa tergesa-gesa, Jenderal Qin, pria berdarah di sana itu bernama Wei Yong, dan Wang Yu keduanya adalah anggota tim Komando Senyan, dan keduanya menerima medali prestasi kelas 1 pada saat yang sama. Wang Yu meninggal tahun itu, dan Wei Yong terluka parah dan menjadi orang cacat. Dia dibebas tugaskan beberapa tahun yang lalu. Beberapa saat yang lalu, Wei Yong diseret keluar dari villa di dalam dan dipukuli seperti ini. Para bajingan ini, apalagi yang tidak berani mereka lakukan. Para anggota tim Komando Senyan saat itu semuanya adalah prajurit terbaik yang dipilih dari berbagai tempat. Meskipun Wang Yu dan Wei Yong sama-sama berasal dari Qinzi, mereka tidak berada di departemen perang yang sama. Wei Yong adalah raja militer Departemen Perangganan, jadi Qin Ming tidak mengenal Wei Yong. Seorang menteri terhormat kelas 1 kerajaan naga menjadi cacat demi negara ini. Kalian para binatang buas benar-benar melakukan hal-hal yang tidak bermoral dan memukuli orang-orang seperti ini. Benar-benar keji. Berdasarkan kasus Wei Yong saja, aku belum selesai denganmu hari ini. Qin Ming adalah seorang prajurit berkemauan keras dengan kepribadian yang lugas dan sulit menggosok matanya. Meskipun Wei Yong bukan salah satu bawahannya, dia tidak dapat menerima bahwa seorang prajurit yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara diintimidasi seperti ini. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.